Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Kok cakep. Iki lajeng panjenengan beto nang pripun? Nggih, Niki pinten? 1.500. 500. Nggih. Ngeten betul apa? Nggih. Juragan makam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih bersama dengan saya. Tadi sebenarnya tidak ada niat mau belusukan makam sepuh khususnya. Saandelalah. Semalam saya ngabari Mas Yusuf. Tadi pagi Mas ya? Tadi pagi ngabari Mas Yusuf. Di rumah ndak beliaunya, ternyata di rumah. Akhirnya ketemu sama Mas Yusuf dan kemarin ada yang minta kita berdua kolaborasi tapi lewat channel Mas Yusuf. Beliaunya bilang seperti ini, Mas mbok kolaborasi sama Mas yang gondrong, tapi sekarang sudah cepak karena dimarahin Boe, diseneni Boe nek gondrong terus dikira kok gendruwo jari nek rambutnya panjang. Ning nek cepak yo sirahe bentuke ngene iki bunder. Di sini kita sudah sampai di komplek pemakaman. Kalau yang sebelah selatan komplek pemakaman umum. Komplek pemakaman umum ini tapi auranya lumayan. Tapi lebih berat lagi auranya yang sebelah sini, yang sebelah utara. Nah, keberadaan kita hari ini ada di Dusun Pete ya? Dusun Pete, kecamatannya Pabelan. Nek desane Mas? Apa desane Pete? Dusun ya sini ya? Dusun Pete, tapi untuk desane kurang begitu paham. Sukoharjo apa Sukorejo? Antara Sukoharjo sama Sukorejo. Nah, kita akan masuk, kita akan lihat-lihat dulu tipe nisannya. Dengan cara seperti ini sebenarnya kita untuk pribadi saya juga Mas Yusuf ingin mengabdikan diri. Dalam arti mengabdikan diri bukan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Cuma saya dan Mas Yusuf, mungkin juga beliau-beliau yang mengawali tentang belusukan makam mengerti rasa ucapan terima kasihnya itu seperti apa. Karena tanpa beliau ya mungkin kita tidak bisa apa ya istilahnya menghirup udara segar, menikmati apa ya jeripayahnya para pahlawan, hingga menurunkan orang-orang terpilih, sosok pemimpin yang tegas dan bijaksana seperti itu. Nah, kita masuk dalam, kita lihat nisan-nisan beliau. Nanti kita tawasul ke dalamnya. Yuk, Mas. Makam Tumenggung Jayeng Rono masih tetap sama dengan kegiatan saat libur kerja, menyempatkan belusukan ke makam-makam dan tempat-tempat yang dikeramatkan. Tidak jadi persoalan tentang pemikiran orang lain dengan kegiatan yang saya lakukan ini, karena setiap penilaian orang lain memiliki pemikiran yang berbeda-beda tentunya. Pemikiran tersebut keluar berdasarkan tingkat kesadaran masing-masing. Tingkat kesadaran itu menghasilkan pemikiran antara positif dan negatif. Sebagai contoh pemikiran yang positif, 1. Masyarakat akan mensupport dan memberikan analisa berupa pendapat yang kemudian akan disampaikan lewat pesan. Support tersebut berisi tentang dorongan dan semangat untuk tetap melakukan kegiatan yang bermanfaat. Pendapat dari masyarakat biasanya berisi tentang bagaimana cara menindaklanjuti objek yang kita datangi. Yang kedua, memberi saran dan masukan mengembangkan objek tersebut.
jika memang objek yang dimaksud memiliki sisi sejarah yang bermanfaat. Ketiga, meminta untuk menceritakan alur makna dan tujuan tentang objek yang kita datangi, dengan harapan supaya warga sekitar lebih yakin bahwa objek tersebut mengandung unsur sejarah dan tidak ada keraguan untuk ikut berperan serta melindungi dan melestarikan objeknya. Adapun untuk pandangan yang negatif, saya kira untuk kejadian ini banyak yang mengalaminya. Mungkin dari teman-teman yang memiliki hobi dan kegiatan yang sama akan mendapatkan perhatian dan penilaian yang negatif. Penilaian negatif itu berupa doktrin yang mengarah tentang kemusyrikan, perkelenian, atau mencari benda pusaka atau benda bertuah lainnya. Karena tempat yang kita datangi tidak lain berupa kuburan kuno atau makam-makam sepuh, tempat-tempat yang dikeramatkan semacam bangunan kuno berupa reruntuhan candi maupun jejak masa kolonial. Dan itu sudah menjadi resiko dari kegiatan yang kita lakukan. Banyak hal yang perlu diketahui bahwa sesungguhnya kegiatan yang kita lakukan ini tidak lain hanya untuk mengenal sejarah kebudayaan bangsa, mendatangi, mengenali, dan melestarikan. Itu pokok tujuan yang utama. Mendata sebagai catatan pribadi, menulis dan membuat video, lalu mempublikasikan lewat media internet merupakan cara mengenalkan objek tersebut. Dan kita pun tahu porsinya, mana yang pantas untuk dipublikasikan dan mana yang jangan dilakukan untuk dipublikasikan. Sama halnya saat kita mendatangi makam-makam tua, kita bertujuan menziarahi, mendoakan orang yang sudah meninggal, dan berusaha mencari jati diri seseorang yang dimakamkan. Walaupun yang kita lakukan hanya sekedar mempelajari dan memvisualkan pahatan batu nisannya saja. Karena pada dasarnya kegiatan yang saya lakukan ini baik untuk diri saya, mungkin juga bisa dibilang tidak baik untuk orang lain. Jika mendengar nama-nama tokoh pada masa kejayaan kerajaan di Pulau Jawa, naluri terpaku dengan membayangkan kehidupan beliau pada masa itu, walaupun sekedar gambaran ilustrasi saja, seolah-olah kita ikut menyaksikan sepak terjang beliau memimpin suatu peradaban masa itu. Dan dari sini saya akan berusaha mengupas tentang siapakah beliau Tumenggung Jayeng Rono tersebut. Mana ini? Dusun Pete, Desa Sukoharjo, Kecamatan Pabelan, merupakan sebuah wilayah yang berada di sisi timur kota Salatiga. Wilayah tersebut memiliki jejak dari peradaban Hindu klasik hingga jejak peradaban Islam. Jejak Hindu klasik berupa benda cagar budaya dengan wujud watu lumpang, dan tapal batas wilayah berupa lingga semu atau lingga patok. Sedangkan untuk jejak peradaban Muslim, terdapat dua komplek pemakaman sepuh di dalam satu wilayah namun berbeda lokasinya. Kedua komplek makam tersebut, hanya terpisah adanya aliran sungai sebagai pembatasnya. Makam sepuh yang pertama terkenal dengan sebutan makam Mbah Budo. Sedangkan letaknya berada di sisi barat aliran sungai. Dan hanya terdapat satu makam saja yang masih terlihat utuh untuk kedua nisannya. Cerita dari warga sekitar, konon komplek makam tersebut terdapat dua pusara. Satu pusara dengan nisan yang berbahan baku dari batu alam yang terpahat. Sedangkan untuk makam yang satunya diberi tanda nisan yang berbahan baku dari kayu. Namun sangat disayangkan, nisan yang menggunakan bahan baku dari kayu tersebut sudah tidak terlihat dan tidak diketahui lagi keberadaannya. Mungkin nisan tersebut sudah lapuk, lalu hilang atau rusak karena lamanya termakan usia. Monggo Bapak. Wah, jenengan jumeneng, mboten asal. Jumeneng, udah jumeneng jenengan. Jumeneng. Aduh. Mboten apa-apa. Tunggal, kalih, tiga. Pindah malih, tunggal, kalih, tiga. Malih. Tunggal kali tiga. Pripun? Antik jenengan. Kersane ketok anu apa? Kersane. Tunggal kali tiga. Tidak melih tunggal kali tiga. Belum dapat diketahui untuk kelanjutannya, berhubung nisannya hanya terlihat satu pasang saja, kita tidak berani memastikan harus sama dengan cerita warga setempat. Akan tetapi, jika kita mengkaji ulang dengan melihat pahatan nisannya, seharusnya komplek makam Mbah Budo ada dua pusara. Kenapa demikian?
Jika kita pelajari dan kita baca tipologinya, pahatan tersebut masih terlihat detail sampai saat ini. Dan memberikan keterangan bahwa, nisan tersebut diperuntukkan kepada tokoh yang berjenis kelamin perempuan. Jadi, tidak mungkin, ketika tokoh berjenis kelamin perempuan dimakamkan sendirian tanpa suaminya. Atau setidaknya, dikumpulkan menjadi satu dengan makam keluarga atau saudaranya. Kuat dugaan, yang diceritakan oleh warga ada benarnya. Jadi komplek makam Mbah Budo, seharusnya ada dua pusara tokoh penting yang memiliki pengaruh besar dan kuat di masanya. Selain komplek makam atau jejak peradaban Islam, di komplek makam Mbah Budo juga terdapat benda cagar budaya berupa watu lumpang. Dengan ukuran diameter tidak teratur, dan masih berbentuk batu alam yang tidak beraturan. Memiliki cekungan pada titik sumbu tengahnya. Berbentuk bulat atau lingkaran, dengan diameter 40 cm, dengan kedalaman 30 cm. Juga terdapat lingga semu yang difungsikan sebagai tapal batas wilayah. Keseluruhan benda cagar budaya tersebut tepat berada di sisi barat makam Mbah Budo. Berjarak kurang lebih sekitar 6 meter saja. Sedangkan komplek makam yang satunya berada di sisi timur seberang sungai yang memisahkan di antara komplek makam keduanya. Lebih dikenal dengan sebutan makam Tumenggung Jayeng Rono. Tidak asing dengan nama tokoh pendahulunya, yang dimakamkan di lingkup wilayah tersebut. Yang memiliki nama besar dengan kepemimpinannya, sehingga mendapatkan sebuah gelar sebagai sebutannya. Tumenggung Jayeng Rono, merupakan sosok tokoh yang pernah menjadi pemimpin yang dituakan dan dihormati. Terdapat 5 makam-makam tokoh pembesar di masa itu. Dalam tulisan ini, saya akan mengikut sertakan kajian tentang siapakah tokoh tersebut. Karena, pada tulisan yang sesudahnya, saya pribadi telah menyinggung dan membahas sepak terjang tokoh Tumenggung Jayeng Rono. Perihal demikian, kajian itu saya kutip dari beberapa narasumber yang menurutku sangat menarik. Karena bisa dijadikan perbandingan pokok inti bahasan, tentang mengenai gelar dan jabatan itu ada di masa pemerintahan siapa saja. Awal kedatangan kita yang pertama, pada tanggal 12 Maret tahun 2023 lebih tepatnya. Komplek makam ini sangat dikeramatkan oleh warga masyarakat setempat. Bahkan, sangat jarang sekali makam tersebut diziarahi orang. Di samping tempatnya wingit, atau angker, komplek makam tersebut juga tertutup rimbunan pohon bambu yang memberikan kesan horor yang terselubung. Dan sangat jarang bahkan tidak mungkin terkena sinar matahari karena rimbunnya pepohonan bambu yang menaungi hampir menyeluruh. Selain tempat dengan keadaan yang demikian, untuk kondisi makam pun sangat memprihatinkan, kurangnya perawatan dan perhatian dari warga masyarakat setempat. Terlihat dari nisan-nisan yang patah dan berlumutan. Melihat dengan keadaan yang demikian itu, kita mempunyai keinginan untuk membersihkan makam tersebut. Sowan ke makam untuk tahap yang kedua, terjadi pada tanggal 19 April tahun 2023, sesuai dengan rencana atau agenda yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Yaitu, untuk membersihkan komplek makam dan mengangkat nisan dari tokoh-tokoh yang dimakamkan. Menyambung nisan yang patah, serta memberikan jirat ala kadarnya, dengan memanfaatkan material batu alam yang berada di sekitaran komplek makam. Tidak lupa, kita juga melibatkan tokoh dan warga setempat untuk melakukan kegiatan tersebut. Untuk kunjungan yang ketiga, memang membutuhkan waktu yang agak lama. Kemarin pada tanggal 17 November tahun 2024, kita, beserta warga dan beberapa tokoh masyarakat sekitar mengadakan bakti makam leluhur, dengan membangun makam dan menaikkan nisan makam-makam tokoh. Berawal dari komplek makam Mbah Budo. Setelah kita membersihkan, selanjutnya kita menaikkan kedua nisan tokoh tersebut. Dengan membangun jirat menggunakan bahan genting atap rumah, sumbangan dari salah satu warga dusun setempat. Setelah itu, kita bersama membangun komplek makam Simbah Kiai Jayeng Rono beserta makam tokoh lainnya.
Keenam tokoh sesepuh desa tersebut pernah hidup sejaman, pernah saling bertemu dan bersinergi di bidang sistem pemerintahan. Secara keseluruhan, bisa kita ketahui dari pahatan batu nisan, masih terlihat dengan jelas di antaranya. Yang telah memberikan informasi bahwa, keseluruhan tokoh tersebut pernah hidup bersama pada masa kejayaan Kesultanan Pajang yang dipimpin Sultan Hadiwijaya untuk nama gelarnya, atau Jaka Tingkir nama panggilan umumnya. Secara keseluruhan, makam Kasepuhan ada 6 pusara, dulu mempunyai pengaruh serta peranan yang besar di masanya. Hanya saja, di antara keenam makam tokoh tersebut, baru ada 3 makam yang dapat diketahui namanya. Informasi itu kita dapatkan dari tokoh masyarakat setempat. Beberapa nama dari ketiga tokoh yang sudah kita ketahui adalah: yang pertama, dengan nama gelar Tumenggung Jayeng Rono. Tokoh yang kedua Kiai Mitro Hadijoyokusumo. Dan yang berikutnya, lebih dikenal dengan sebutan Mbah Budo. Sedangkan untuk makam ketiga tokoh berikutnya, belum dapat diketahui nama maupun gelarnya. Di samping itu, kondisi 2 dari ketiga makam tersebut, belum diketahui identitas nama maupun gelar. Karena, bentuk bangunan fisik makam sudah tidak berwujud seperti makam-makam pada umumnya. Kesannya seperti tanah datar, kosong, yang tidak terpasang nisan aslinya. Kebetulan, ada satu makam, terdapat pecahan material batu yang diduga komponen dari bangunan jirat, yang difungsikan sebagai penanda atau nisannya. Satu makam berikutnya, diberi tanda, dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan dengan jenis yang berbeda. Satu jenis tumbuhan andong, dan yang satu menggunakan tumbuhan palem, yang difungsikan untuk penanda atau nisan. Di komplek makam sini, ada satu makam yang masih memiliki satu pasang nisan yang komplit. Makam tersebut bersebelahan dengan makam Tumenggung Jayeng Rono, dan berdampingan dengan makam beliau. Pahatan nisan yang menurut pribadi saya sangat istimewa, dan terlihat berwibawa. Tipologi tersebut terbaca dengan langgam masa peralihan yaitu, akhir Demak, awal Pajang. Dugaan, makam tokoh tersebut, pernah hidup di masa Pajang sejaman dengan ayah Jaka Tingkir yang bernama Ki Ageng Kebo Kenongo. Dan nisan tokoh inilah yang memiliki usia paling tua jika dibanding dengan nisan-nisan lainnya. Walaupun selisihnya hanya beberapa tahun saja. Dari nisan-nisan yang masih terlihat wujud pahatannya, 2 di antara keempat nisan memiliki ukuran yang berbeda. Nisan yang pertama, yang diduga kuat sebagai nisan Tumenggung Jayeng Rono. Dengan dimensi ukuran nisan pada bagian kaki ke bagian puncak mustaka, memiliki ukuran tinggi 55 cm. Dari bagian sabuk ke bagian puncak mustaka, ukuran tinggi mencapai 42 cm. Ukuran tinggi dari dasar kaki ke bagian pinggang mencapai 13 cm. Tebal sabuk pada nisan, di atas pinggang dengan ukuran 2 cm. Panjang kaki mencapai 30 cm. Ketebalan bagian kaki mencapai 15 cm. Tebal tubuh nisan 7 cm. Lebar tubuh nisan mencapai 24 cm. Sedangkan untuk nisan berikutnya, yang masih utuh dan rapi dari segi pahatannya, memiliki ukuran yang tidak sama dengan nisan Kiai Tumenggung Jayeng Rono. Sangat jelas terlihat perbandingannya. Nisan yang belum diketahui nama tokoh dan nama gelarnya. Tinggi nisan secara menyeluruh, dari dasar kaki sampai puncak mustaka, memiliki ukuran 42 cm. Ukuran tinggi nisan yang berikutnya, dari bagian sabuk nisan sampai mustaka bagian puncak dengan ukuran 30 cm. Panjang kaki mencapai 30 cm. Ketebalan bagian kaki mencapai 13 cm. Tebal tubuh nisan 6 cm. Lebar tubuh nisan mencapai 9 cm. Untuk ukuran nisan Kiai Mitro Hadikusumo, dengan ukuran dimensi tinggi, dari dasar kaki sampai ke puncak bagian mustaka, berukuran 50 cm.
Tinggi nisan mulai dari pinggang ke puncak mustaka 37 cm. Tinggi dasar kaki sampai ke pinggang 13 cm. Panjang kaki 20 cm. Tebal kaki 10 cm. Tebal tubuh nisan 3 cm. Lebar tubuh nisan 15 cm. Sedangkan untuk dimensi ukuran nisan Mbah Budo, tinggi nisan secara menyeluruh, dari dasar kaki sampai puncak mustaka, memiliki ukuran 42 cm. Ukuran tinggi nisan yang berikutnya, dari bagian sabuk nisan sampai mustaka bagian puncak dengan ukuran 30 cm. Panjang kaki mencapai 30 cm. Ketebalan bagian kaki mencapai 13 cm. Tebal tubuh nisan 6 cm. Lebar tubuh nisan mencapai 20 cm. Memiliki kesamaan ukuran dengan nisan tanpa nama yang berada di Komplek Makam Tumenggung Jayeng Rono. Akan sangat membantu, ketika mengadakan pemugaran makam tidak merubah bangunan jirat atau mengganti nisan tokoh yang dimakamkan. Jika itu terjadi, tidak ada bedanya dengan menghapus jejak sejarah bangsa kita sendiri. Mari bersama, kita lestarikan dan ikut berperan serta memberikan perhatian jejak-jejak leluhur Nusantara, yang menjadi warisan budaya untuk bangsa dan negara. Kenapa nama Tumenggung Jayeng Rono bukan cuma satu saja, melainkan banyak dari berbagai atau beda masa? Yang selanjutnya, apa peranan beliau pada masa pemerintahan yang masih berbentuk kerajaan? Yang terakhir, kenapa beliau dimakamkan beda komplek dengan pemakaman umum yang berada di satu tempat? Tumenggung Jayeng Rono adalah sebutan nama jabatan seorang tokoh yang dituakan, yang diberi wewenang dan kepercayaan karena mampu menjadi seorang pemimpin daerah pada masa sistem pemerintahan kerajaan. Jabatan Tumenggung juga bisa diberikan kepada salah seorang yang bukan keturunan dari bangsawan, melainkan dari kalangan rakyat biasa pun bisa memilikinya, apabila mempunyai keahlian atau kelebihan yang sekiranya bisa membantu dalam perlindungan dan keamanan negara atau kerajaan, semisal dalam strategi perang. Jika jabatan Tumenggung dipakai dalam sistem kemiliteran, maka jabatan tersebut masih di bawahnya senopati. Nama Tumenggung Jayeng Rono sering disebut-sebut oleh warga Dusun Pete, Desa Sukoharjo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang. Nama Tumenggung merupakan nama yang disematkan oleh pejabat kerajaan pada masa itu, sebuah jabatan yang cukup tinggi untuk kepala daerah atau distrik, yaitu luas wilayahnya yang setara setingkat dengan kabupaten pada masa kepemimpinan Sultan-Sultan Mataram Islam. Semakin majunya zaman, nama distrik memiliki luas wilayah setara dengan kecamatan atau kawedanan. Kepala distrik atau kawedanan disebut dengan wedana. Perihal kekuasaan wedana terjadi setelah pasca perang Diponegoro pada tahun 1830. Nama Tumenggung Jayeng Rono yang muncul di berbagai wilayah di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang banyak dipakai oleh orang-orang penting pada masa pemimpin yang berbeda. Jayeng Rono merupakan nama sebutan, julukan atau nama gelar yang disematkan kepada seseorang dari pemimpinnya karena pembawaan atau karakter yang sudah melekat dalam dirinya, yang bisa berpengaruh di dalam kehidupan orang banyak. Gelar Jayeng Rono berasal dari dua kalimat bahasa Jawa, yaitu Jayeng dan Rono. Kalimat Jayeng sendiri memiliki arti menang, sedangkan Rono memiliki arti kesana. Jika kedua kalimat tersebut digabungkan dalam bahasa Indonesia, artinya menang kesana atau kesana menang. Dari gelar tersebut, saya berpendapat bahwa Jayeng Rono merupakan sebuah gelar yang disematkan oleh sang pemimpin karena mempunyai sifat yang menunjukkan sebuah keberhasilan di dalam bidang apapun. Kata menang juga tidak harus merujuk pada satu bidang saja, yang artinya menang dalam mengalahkan. Namun kata menang juga bisa memiliki arti sebuah keberhasilan, yaitu antara keberhasilan memimpin suatu daerah atau keberhasilan memimpin kemenangan mengalahkan dalam peperangan. Dalam tampilan video ini saya akan mengutip dari beberapa narasumber yang membahas tentang Tumenggung Jayeng Rono. Untuk sumber yang pertama saya tampilkan dari kompas.com. Menurut sejarah, Raden Tumenggung Jayeng Rono adalah putra dari Raden Mas Sasongko atau Adipati Haryo Metaun, Adipati dari Jipang atau Bojonegoro. Beliau masih terah dari Sunan Pakubuwono dari Garwo Selir. Beliau menyamar dari kebangsawanannya, bergabung dan menjadi rakyat biasa di desa Keranggan Sukorejo, wilayah Ponorogo. Tepatnya pada tahun 1696.
Di desa tersebut beliau membantu keamanan desa yang kala itu masih rawan. Pada saat Sunan Pakubuwono II mengungsi ke Ponorogo, beliau melewati desa Keranggan. Di situ Jayeng Rono bertemu dengan Sunan Pakubuwono. Permintaan Sunan Pakubuwono terhadap Jayeng Rono untuk nderekke, istilah bahasa Jawa, atau diminta untuk mengikutinya. Karena Sunan Pakubuwono yakin bahwa Jayeng Rono masih keturunan bangsawan. Terlihat dari sopan santunnya, halus dalam penyampaian ucapannya. Akhirnya Jayeng Rono nderekke sang Sunan untuk bertirakat dalam pelarian di daerah Pulung, Sawo, Bayangkaki, Tegalsari, Menang, sampai kondur atau pulang ke kerajaan untuk merebut tahtanya kembali. Sebagai hadiah karena jasa Jayeng Rono ikut membantu merebut tahta kerajaan, beliau dianugerahi jabatan sebagai bupati dan mendapat gelar Tumenggung pada tahun 1745. Kala itu Bupati Ponorogo Raden Subroto mempersilahkan Tumenggung Jayeng Rono untuk memilih tempat yang akan menjadi wilayah untuk membuka lahan. Daerah tersebut sekarang menjadi Siman, Melarak, dan Pulung. Kala itu bernama Kabupaten Pedanten yang berpusat di Patihan Kidul atau sisi selatan Siman. Untuk kutipan sumber yang kedua dari jaringan santri.com, ketika pasukan Sunan Kuning atau Mas Garendi yang dipimpin Kapiten Sepanjang dari arah Salatiga dan Boyolali berhasil menggempur benteng dan menguasai Kartasura pada bulan Juni 1742. Pakubuwono II dievakuasi oleh Kapiten Van Hohendorf dari VOC dan melarikan diri ke arah timur dan menyeberangi Bengawan Solo ke Magetan sampai Ponorogo. Peristiwa tersebut ditandai dengan Condro Sengkolo yang berbunyi Pandito 6 Angoyok Jagat, artinya raja yang kehilangan keratonnya. Dalam pelarian, Pakubuwono II kelelahan dan beristirahat di suatu tempat. Di sana beliau diberi badek atau air ketan oleh warga. Tempat persembunyian menjadi toponimi suatu daerah yang disebut dengan Badegan, arah barat alun-alun Ponorogo, yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Pakubuwono II melanjutkan perjalanan ke arah timur hingga menemukan sebuah padukuhan kecil dengan bangunan rumah yang sudah tertata rapi beserta alun-alunnya. Pakubuwono II singgah ke salah satu rumah yang besar, dan ternyata rumah tersebut adalah milik Raden Jayeng Rono. Setelah bertanya kepada Raden Jayeng Rono, Pakubuwono II bercerita tentang pelariannya sampai ke Ponorogo. Setelah kejadian tersebut, Pakubuwono II mengetahui bahwa Raden Jayeng Rono masih memiliki trah keturunan dari Pakubuwono I, yaitu kakek Pakubuwono II dan terhitung masih paman Pakubuwono II walaupun masih seusianya. Raden Jayeng Rono adalah putra dari Raden Sasongko atau Adipati Arya Metaun, Bupati Jipang Bojonegoro dengan istri Raden Ayu Putri Nyimas Sasongko, putri Bupati Ponorogo Martawangsa II. Adipati Arya Metaun sendiri adalah putra dari Pakubuwono I dengan istri Raden Ayu Kanastren, putri Raden Aryo Suroloyo, putri Panembahan Purwito, putra dari Pangeran Prawoto, putra Pangeran Trenggono, putra Raden Fatah Sayyid Panotogomo. Dalam hal ini Raden Arya Metaun bersambung nasab sampai ke Majapahit dari jalur Raden Bondan Kejawen, dari garis ayah dan jalur Raden Fatah dan garis ibu. Adapun garis dari istri bersambung sampai Batara Katong Ponorogo. Jadi Arya Metaun bukan berasal dari Bre Metaun sebagaimana diduga oleh beberapa orang. Sumber kutipan dari Purwowijoyo Babat Ponorogo Jilid 3. Berikut sumber dari Pulungmania blogspot.com berpendapat tentang ulasannya. Raden Tumenggung Jayeng Rono adalah anak laki-laki dari Raden Mas Sasongko atau Adipati Haryo Metaun yang dulu pernah menjabat Adipati Jipang, Kota Bojonegoro. Pada tahun 1696 Raden Tumenggung Jayeng Rono pindah dari Jipang ke Kota Ponorogo, tepatnya di Dusun Jayeng Rono. Diutus oleh Adipati Polorejo pada tahun 1708. Raden Tumenggung Jayeng Rono berpindah tugas di Ponorogo, lebih tepatnya sebelah timur, untuk menjadi staf kantor Adipati Ponorogo sampai tahun 1742. Pada tahun 1780 Raden Tumenggung Jayeng Rono wafat dan dimakamkan di komplek pemakaman yang bernama Jayeng Rono. Berikut kutipan yang saya ambil dari 3 narasumber yang berbeda namun memiliki pandangan yang sama. Jadi nama Tumenggung Jayeng Rono merupakan nama jabatan dan sematan yang diberikan oleh sang penguasa tunggal di dalam sistem pemerintahan berupa kerajaan, sehingga nama Tumenggung Jayeng Rono banyak dipakai oleh orang-orang sebelum dan sesudahnya, dan nama tersebut dapat kita jumpai di berbagai daerah khususnya di Pulau Jawa dan Madura. Orang-orang yang memiliki jabatan atau keahlian khusus tidak akan disebutkan nama aslinya, kebanyakan yang sering dikenal malah nama sematan atau julukannya saja.
Kenapa demikian? Karena nama tersebut sudah populer dan sudah banyak dikenal orang atau masyarakat yang dipimpinnya. Mungkin juga timbul pertanyaan kenapa makam sosok seorang pemimpin tidak dijadikan satu sekomplek dengan makam-makam pada umumnya. Karena dalam tradisi atau budaya pemakaman yang sudah diterapkan sejak Islam masuk ke Nusantara, penataan atau penempatan makam sudah dilakukan mulai dari yang dianggap sepuh atau tertua. Tertua di sini tidak memiliki dari segi umurnya, melainkan dari jabatan, pangkat tertinggi, dan derajat. Sama halnya komplek makam kasepuhan yang berada di Dusun Pete, Desa Sukorejo. Komplek makam paling ujung utara, baris pertama bersemayam Tumenggung Jayeng Rono beserta keluarganya. Baris kedua bersemayam para penasehat dan juga guru spiritual yang setingkat dengan alim ulama. Lalu untuk baris berikutnya pembesar era-era berikutnya. Jika kita melihat nisan Tumenggung Jayeng Rono, pahatan tersebut hampir menyerupai pahatan nisan Langgam Demak, walaupun sebenarnya memiliki perbedaan tipis dalam pahatan dan perbedaan waktu masa pengabdian. Nisan tersebut memiliki langgam yang disebut dengan langgam Pajang abad ke-16. Artinya Tumenggung Jayeng Rono adalah seorang pejabat pemerintahan dalam ketatanegaraan masa kerajaan Pajang. Jabatan beliau sekelas dengan bupati. Kekuasaan yang beliau pegang pun setingkat dengan kabupaten. Analisa saya pribadi, jika memang benar makam Tumenggung Jayeng Rono berada di Dusun Sepete, Desa Sukoharjo, Kecamatan Pabelan, berarti eksistensi beliau di bidang pemerintahan sangat berpengaruh di kota Salatiga dan sekitarnya. Beliau menjabat sebagai Tumenggung di Salatiga dengan luas wilayah termasuk Kecamatan Bringin, Bancak, Suruh, Tengaran, Pabelan, Susuan, dan Tuntang. Pada masa kejayaan Kerajaan Pajang yang dipimpin Jaka Tingkir atau Sultan Hadi Wijaya.